Selamat datang kembali di Cinta Sinema. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film dengan judul Sejuta Sayang Untuknya. Baik, tanpa perlu berlama-lama kembali, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang laki-laki yang sedang mencuri sebuah barang dan dikejar oleh satpam. Namun ternyata itu sebuah adegan syuting yang dimana laki-laki tersebut bernama Aktor Sagala. Namanya Aktor Sagala. Nama aktor acting tekok. Ya, kalian tidak salah mendengar namanya Aktor Sagala. Ia mempunyai idealisme yang tinggi tentang cara pembuatan film, namun nasibnya tak seperti namanya. Ia hanya menjadi seorang figuran. Aktor Sagala mempunyai anak gadis sematawayang yang bernama Gina. Keesokan paginya, aktor mendapat panggilan untuk syuting, tetapi perannya hanya menjadi seorang koruptor yang mati. Namun, aktor tidak berkecil hati. Ia selalu berpikir positif dengan peran yang akan ia ambil. Gina pun sedih melihat ayahnya yang selalu menjadi figuran. Namun masalah muncul ketika Gina yang sudah duduk di kelas 12 SMA membutuhkan smartphone untuk bisa melakukan uji coba ujian yang berlangsung secara online. Sedangkan HP Gina fungsinya hanya bisa menerima SMS, menerima telepon, dan tidak tersambung oleh internet. Adegan berpindah ke sekolah di mana ada laki-laki yang sedang menunggu di depan gerbang. Ia bernama Wisnu. Wisnu ternyata menunggu Gina sampai pintu gerbang tertutup. Namun Gina terlihat kesal oleh sikap Wisnu yang menggoda Gina. Wisnu masih saja menggoda Gina dan mengajak Gina ke kantin setelah telat masuk sekolah. Ternyata Wisnu bertujuan untuk mencari perhatian si Gina. Di sisi lain, Aktor Sagala pun datang ke lokasi panggilan syuting yang ia terima tadi pagi. Namun sungguh disayangkan, peran yang akan dia ambil oleh aktor malah dihilangkan. Aktor pun kesal sampai menendang kardus yang dekat dengan dia. Gina pun menghadapi kesulitannya saat berada di kelas. Saat yang lain melakukan uji coba ujian, hanya Gina lah yang HP-nya tidak terkoneksi dengan internet. Aktor pun mendatangi seorang penjual bahan pokok untuk menanyakan seberapa banyak utang yang ia miliki dan berniat berhutang kembali demi mendapatkan gula. Setelah itu, aktor pun mendatangi makam istrinya yang sudah meninggal dan melepas rindu. Menjelang malam tiba, aktor dan Gina bercengkrama di ruang tamu membahas film yang didapatkan oleh aktor. Seperti biasa, aktor mendapatkan peran hanya seorang figuran dan selalu berpikir positif tentang peran yang akan ia ambil. Gina pun langsung membahas kembali tentang HP-nya yang harus diganti. Aktor pun memberi nasihat kepada Gina tentang Tuhan akan selalu bersama hambanya. Tiba-tiba Wisnu datang ingin menemui Gina, tapi dengan syarat membawa martabak. Iya, syarat itu diberikan aktor untuk Wisnu. Dan datanglah Wisnu membawa martabak sesuai pesanan aktor. Keesokan paginya, aktor ke tempat kerja badut dan berniat ingin menjadi badut demi untuk membelikan HP Gina. Aktor pun berangkat menjadi badut. Di sisi lain, Gina dipanggil oleh guru karena tidak segera mengganti HP dan nilai Gina pun semakin turun. Dia tidak ingin nilainya naik karena dia kasihan terhadap ayahnya yang akan semakin sulit mencari uang untuk perguruan tinggi Gina. Gina pun keluar dari ruang guru dengan air mata yang bercucuran dan datanglah Wisnu dengan kejailannya. Namun di sudut lain ada cowok culun yang diam-diam merekam Gina dan Wisnu. Malam pun tiba dengan kondisi aktor yang mengalami pusing karena kerjanya yang terlalu keras. Sementara di sisi lain Gina mempunyai ide untuk diam-diam mendaftarkan ayahnya sebuah pekerjaan. Pagi pun tiba, Wisnu menemui Gina di perpustakaan untuk meminjamkan HP untuk Gina. Selesai sekolah, seorang kurir datang membawa berita baik untuk Gina, yaitu ayahnya diterima bekerja sebagai satpam. Namun tindakan ini semakin membuat Gina dengan aktor yang saling menyayangi menjadi makin rumit dan kompleks. Gina cuma mikir, kalau nanti kuliah, dari mana biayanya? Ya dari hasil keringatku lah. Adegan berpindah ke kantin. Gina pun bercerita kepada Wisnu tentang masalah yang ia hadapi kemarin malam. Dan Wisnu memberi pencerahan terhadap Gina agar tidak menyalahkan ayahnya.
Di sisi lain aktor kembali menjadi badut demi Gina. Selesai pulang sekolah, Wisnu bertemu dengan aktor yang sedang menjadi badut di lampu merah. Malam pun tiba, para penagih hutang mendatangi aktor untuk meminta hutangnya agar segera dilunasi. Tapi seperti biasa, aktor menghadapinya dengan berpikir positif. Dengan kata lain, dia belum bisa membayar hutang-hutangnya. Pagi pun tiba, aktor tidak mengenal lelah untuk mencari pekerjaan demi membelikan HP untuk Gina. Di tengah perjalanan, aktor melihat dompet yang jatuh dan mengambilnya untuk dikembalikan ke pemiliknya. Sesampainya di rumah, aktor mengumpulkan receh demi receh untuk membelikan HP Gina. Dan akhirnya aktor datang ke counter HP. Setelah banyak pertimbangan dan segala usaha yang dilakukan, akhirnya aktor mendapatkan HP untuk Gina. Tapi Gina sudah tidak membutuhkannya lagi karena tryoutnya sudah selesai. Dan Gina pun mencetus untuk tidak berkuliah. Keesokan harinya pun tiba. Adegan memperlihatkan Gina dan aktor mendatangi makam ibunya Gina, sekaligus istri aktor. Gina bercerita tentang ketidakinginannya untuk kuliah dan kasihan terhadap ayahnya yang harus bersusah payah membiayai kuliahnya. Namun aktor selalu berusaha demi masa depan yang baik untuk Gina anaknya dan meyakinkan Gina bahwa Gina bukanlah beban untuk dirinya. Gina pun berusaha menjelaskan bahwa ia tak ingin melihat ayahnya yang susah karena dirinya. Hari terus berlalu, tiba saatnya Gina wisuda dan menikmati hari kelulusannya. Namun di sisi lain aktor mendatangi lokasi syuting dan dia nekat meminjam jas untuk datang ke wisuda Gina. Pada akhirnya perjuangan Gina yang selama ini tercapai, yaitu menjadi peraih nilai ujian nasional tertinggi di sekolahnya. Aktor pun datang menyaksikan dan mendengarkan Gina berpidato. Oh iya, aku ada di sini pastinya karena ayah. Tampak terlihat wajah aktor yang bangga punya anak seperti Gina. Adegan ditutup dengan Wisnu melunasi semua hutang aktor dengan menjual sepeda motornya. Di sini kita bisa sadar, terkadang kita tidak melihat perjuangan seorang ayah. Kita sering mengabaikan keberadaan ayah. Padahal ayah diam-diam berjuang demi kebahagiaan kita, demi masa depan kita, dan tidak mengenal waktu. Dan peran ayah bukanlah figuran. Dan film pun selesai.